Kalau sama Jepang, saya rasa memang kita kalah kelas jauh lah. Oke. Mereka nomor 1 di Asia, 15 di dunia. Tapi waktu itu memang situasinya saya lihat setelah kalah sama Jepang itu perlu ada dobrakan yang diambil, kalau tidak saya takutnya ya, kembali dari pengalaman saya memegang beberapa kejuaraan di olahraga atau klub dan lain-lain, takutnya dimotivasi. Memangnya situasinya saat itu seperti apa, Pak? Iya, kalau kita lihat kan bagaimana semuanya. Pemain-pemain itu kan kelihatan mukanya mereka down. Ya, dan makanya saya memutuskan waktu itu masuk ke locker room, saya tanya lagi kepada mereka dan termasuk pelatih, masih percaya tidak proyek ini? Oke. Dan jawabannya percaya. Kalau waktu itu jawabannya sudah nggak percaya, ya saya mundur benar waktu itu. Oke. Ya karena gini, ini kan sebuah tim yang dimiliki oleh kita bersama, bukan dimiliki oleh pelatih, oleh pemain atau oleh saya, tapi kan ini dimiliki oleh bangsa dan negara kita. Jadi ya koreksi secara menyeluruh waktu itu ya harus menjadi sesuatu pemikiran, tetapi tentu bertahap. Tapi hari itu saya harus ambil call membangunkan mereka. Ya. Dan kalau saya lihat sih sudah lama ya kita nggak ngelihat dengan tim yang ini bermain kayak kemarin. Betul. Ya. Artinya manjur, Pak, tadi. Ya, saya tidak bilang oleh itu Pak karena Erik. saya, tapi itu karena semuanya mengevaluasi mereka harus kembali di tracknya gitu. Oke, tapi Dan bahkan saya dengar mereka ada meeting sendiri antara pemain. Hanya pemain saja? Ya. Tanpa pelatih? Tanpa pelatih. Oke, para pemain semuanya hanya yang menghuni starting 11? Hanya bukan hanya naturalisasi? Semua. Karena ini tim lah. Ini kan tim. Kan saya selalu bilang sepak bola itu bukan permainan 1-2 orang. Yang waktu itu juga pernah disalahartikan waktu di Asia Cup. Oh, seakan-akan saya menuju satu individu. Tidak, saya cuma mengingatkan sepak bola itu bukan permainan 1-2 individu, tetapi tim harus terpadu, fokus dengan formasi taktikal yang sudah diberikan, dan mereka tinggal improvisasi di situasi lapangannya. Gitu. Menarik ini, Pak. Kalau tadi Pak Erik katakan para pemain punya inisiatif buat kumpul sendiri, mungkin menyemangati satu sama lain. Ini motornya siapa? Inisiatifnya sang kapten? J. Indes. Pak Erik melihat dia cukup. Tidak, saya nggak mau terlalu dalam. Tapi menjalankan tugas sebagai seorang kapten. Iya. Capable? Iya, J ini saya rasa nggak hanya di Indonesia ya, di banyak negara Asia kalau mereka mendapatkan pemain J Indes itu anugerah. Karakternya baik, leadershipnya luar biasa, permainannya. Kemarin beberapa kali dia menyelamatkan posisi-posisi genting juga di gawang itu. Jadi ya, dan ini pemain yang bermain di Serie A ya. Serie A itu kan liga terbaik nomor 2 di dunia saat ini. Nah jadi ya mumpuni, jadi ya kita harus percaya ya hari ini dia kaptennya. Betul sekali. J. Indes juga salah satu pemain yang bisa dipercaya, sangat kompak menjaga barisan pertahanan. Chemistry-nya cukup nyambung dengan para pemain lain. Ya, kan? Dengan supporter dia juga berani bicara, komunikasi dengan semua pemain, pelatih, termasuk kepada saya baik. Jadi ya faktor yang penting buat tim ini gitu.